Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video sidang BPUPKI pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Rofianti Sada berperan sebagai Abdul Kahar. Saya Nalisa Sabila berperan sebagai Muhammad Yamin. Saya Ramisa Dewa Sabila berperan sebagai Sukomo. Saya Rifah Malwalia berperan sebagai Api Kusno. Saya Amanda Fitri Aulia berperan sebagai Iji Bangasi. Perkenalkan, nama saya Reza Danu Adar Putra sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, saya Muhammad Lukas berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Dato Praviu berperan sebagai Rajiman. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aulika sebagai Ahmad Subaco. Saya Rifan Lusiawan sebagai Suroso. Dan saya, Jihan Sofiatus Salisa berperan sebagai Ki Haji Wahid Hashim. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Yoshio dari Jepang dan juga Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichiban Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa tanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Maka pada kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa tercinta ini. Saya selaku ketua BPUPKI ini menyatakan membuka rapat dengan resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang memiliki tujuan yang sama. Namun jika hanya berbicara dalam kelompok itu saja percuma. Sampaikan usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi kita bisa mempunyai dasar negara yang memiliki keberagaman di Indonesia. Ya, saya setuju. Memang seharusnya Indonesia mempunyai ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya memiliki usulan. Saudara sekalian,
saya telah menemukan apa dasar negara yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya akan mengajukan usulan mengenai dasar negara dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, untuk yang bentuk tulisan, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang berbentuk lisan ada satu, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Pendapatmu sangat luar biasa, tapi Indonesia memiliki mayoritas beragama Islam. Jadi negara kita harus beragama Islam. Betul, Bu. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Tidak, saya tidak setuju. Benar, tidak bisa begitu. Dari mendengarkan pernyataan, kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan untuk kelompok Anda saja. Saya sependapat dengan Muhammad Yamin. Niat saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945. Bangsa dan tanah air, kita telah mengadakan rapat sebelumnya, namun belum juga mendapatkan titik terang bulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu mengenai dasar negara. Pada rapat sebelumnya kita mendapatkan satu usulan, yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kebangsaan persatuan Indonesia, tiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ada perdebatan di poin 1, apakah ada usulan baru yang berusaha berkaitan dengan hal tersebut. Pada dasarnya, agama yang tertuju pada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita mendebatkannya? Masih banyak hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti ini. Indonesia negara Islam. Kalau begitu, kenapa tidak membuat forum sendiri saja? Dengan anggota forum sendiri, kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Jika tidak bisa menahan itu, maka silakan pintunya ada di sana. Saudara, silakan Anda mendengarkan pernyataan Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan, tapi jangan jalan. Selanjutnya silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua, terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian terpenting sehingga harus disertakan. Sidang PPU PKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruangan kacau semua. Anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, karena kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari yang hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih ingin menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negeri kita yang tercinta ini, yaitu negeri Indonesia. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan golongan. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya kepada saudara yang akan saya bacakan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu
untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka dari itu, mari kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Yang kedua, ada internasionalisme. Bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka, untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dan untuk yang ketiga, ada mufakat. Budaya dalam negeri ini adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Dan yang kelima, ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragam, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia. Saya memberikan usul dengan memberi nama kelima dasar negara tersebut. Ini adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan saran dan petunjuk. Negara ini yaitu Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, maka akan saya peras atau saya singkat sehingga menjadi 3 saja, yaitu disebut Trisila, yaitu sosionalisme, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan menentukan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah pengurusan menurut saya. Usulan yang bagus, Bapak. Baiklah, silakan kepada para anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Mohon izin Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama ini yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang disampaikan oleh wakil dari Jakarta. Hai, saya Mansur. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang telah diberikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin. Dan selanjutnya akan bertegas lagi oleh ketua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ijiwasi dan telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh anggota KPU. Berikut saya bacakan rumusan dasar Pancasila yang telah kami rumuskan secara musyawarah. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil permusyawaratan kami, siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usulan mengenai hal ini? Menurut saya, sila pertama sebaiknya diganti karena dapat menuai konflik dari non-muslim dan juga non-muslim. Ya, benar sekali. Tetapi diganti dengan apa? Menurut saya dapat diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Bagus sekali sarannya, Bung. Bagaimana para hadirin? Apakah hal ini dapat disetujui? Baiklah, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.